Baik anak-anak, sudah 9.46 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 November 2020. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan ya. Hari ini kita ada pertemuan melalui Zoom meeting untuk kegiatan OST Cyber Berlian School. Oh ya, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar ya, tidak ada halangan, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kefahaman dan kebermanfaatan ya. Amin. Baik anak-anak, saya lanjutkan tadi. Jadi hari ini agenda kita adalah review sebentar ya. Review itu apa sih Pak Didin? Review itu kita bahas sedikit materi kita yang sebelumnya ya, untuk mengingatkan saja, yang judulnya Hunting Fish. Nah, coba Pak Didin mau share gimana sih hunting fish? Pak Didin ingatkan dulu ya. Ini yang Pak Ustadz, dalam ya Manggala. itu bermain game atau membuat game? Membuat game Manggala. Jadi setelah kita buat game, kita bisa bermain game kita. Kita bisa share ke teman-teman kita, kasih tahu teman-teman, saya punya game loh buatan saya, boleh bermain begitu. Nah ini ya contohnya ya, ini materi Pak Didin yang kemarin. Kalau ini diklik yang bendera hijau ini, kita bisa menggerakkan hiu ini anak-anak, sesuai dengan ini apa, mouse ya, mouse di laptopnya Pak Didin. Kalau Pak Didin gerakkan ke kanan, memutar gini ya, dia ikut bergerak ke kiri ya, ke kiri begitu. Dia mengejar ikan kecil ini anak-anak yang berwarna kuning. Nah, ketika kena, dia akan ada bunyi pop begitu. Nah, setiap kena berbunyi pop, terus yang di atas ini kan ada nilai. Nilainya Pak Didin bertambah 1. Nah, ini nilainya Pak Didin kan 5 sekarang. Coba saya tangkap lagi ya. Ya, nah nilainya jadi 6. Nah ini jadi 7. Begitu. Ini game kita sebelumnya. Nah yang sudah bisa mengerjakan itu kemarin Hadik. Yang lain Manggala kalau mau coba silakan ya, bisa ditunggu nanti sama ayah atau bunda ya, sama Zidanta, terus yang lain juga boleh dicoba. Itu ada cara-caranya Pak Didin sudah kasih tahu di video rekamannya yang kemarin. Oke Pak Didin stop ya. Nah kemarin yang sudah setor yang sudah setor ke Pak Didin ngasih tahu gini Pak Ustadz. Mana? Oh iya itu Manggala sudah buat itu. Manggala sudah buat apa, main game. Iya kayak gitu Manggala, betul. Nah nanti dicoba ya Manggala ya. Nanti dicoba, seru kok ya, buatnya gampang ya. Ini Pak Didin mau lihat punyanya Hadik. Ini ada game, dia dinamai ikan. Gamenya Hadik ini. Coba ya Pak Didin buka ya. Nanti Manggala, Zidanta bisa lihat ini hasil karyanya Hadik. Nah coba ini kalau Pak Didin klik yang warna warna hijaunya ini. Nah kemarin Hadik rekaman ya, ada suara gitu ya Hadik. Coba dinyalakan itu mic-nya Hadik. Gitu ya. Coba ya dengar ya. Oh gitu ya. Jadi
Ketika ikan hiunya ini, ikan hiu. Kenapa Zidanta? Di HP bisa. Di HP bisa Zidanta, tapi agak susah. Soalnya kan kecil. Ya, di HP bisa, tapi bukanya lewat ini Google Chrome ya. Nanti sama Ayanda atau Bunda bisa didampingi caranya ya. Tapi kalau nggak tahu caranya bisa lihat video rekaman yang pertemuan sebelumnya Pak Didin punya. Bisa dilihat di WA Group ya. Ini kreatif ini. Jadi Hadik sudah rekaman suaranya, jadi bukan pop lagi tapi begitu, ikannya makan ya, hiunya makan ikan kecil ini gitu ya. Ikan kecilnya malah ada 2. Nanti semakin banyak ikannya bisa terus ya. Oh, ini poinnya sudah bertambah, seru kan ya. Oke, jadi untuk yang lain Manggala, Zidanta boleh dicoba ya habis ini ya. Nanti ayo diajak Ayah sama Bunda, boleh. Ayo Ayah, Bunda, kita buat game mencari ikan ya, hunting fish begitu. Nah, caranya gimana? Nanti Pak Didin share deh videonya. Pak Didin share lagi caranya membuat game hunting fish. Oke ya. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang nggak bisa, boleh tanya Pak Didin ya. Di WA Group itu boleh ya. Oke. Nah, hari ini Pak Didin tadi sudah share di WA ya, di grup WA itu materi kita untuk membuat game pingpong. Jadi Manggala, Zidanta dan Hadik, hari ini kita belajar membuat game pingpong. Sudah tahu game pingpong? Coba ada yang sudah tahu? Angkat tangan siapa yang sudah tahu? Oke, Manggala tahu. Hadik tahu nggak? Aku tahu, Us. Oh enggak. Iya, Zidanta juga tahu ya. Gimana gamenya? Pakai bat ya. Dipukul. Pingpong itu kayak tenis meja ya. Tenis meja. Jadi kalau ada bola di depan kita pukul. Biasanya bolanya kan mantul ya. Biasanya bolanya mantul lah. Nanti kita buat game itu. Itu caranya sudah Pak Didin share di WA Group. Nanti bisa bilang sama Ayah atau Bunda, Ayah Bunda, ini ada caranya di WA Group. Ayo kita buat game pingpong gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama ya. Kita akan coba membuat game pingpong bersama-sama ya. Gampang, caranya gampang sekali. Dan di WA Group Pak Didin sudah share caranya. Oke ya. Ini Pak Didin stop dulu sharingnya. Pak Didin mau menampilkan semua saja wis ya. Semua yang ada di laptopnya Pak Didin. Oke. Pak Didin mau menampilkan ini ya. Sebentar Pak Didin geser dulu. Nah, anak-anak, yang Pak Didin share itu gini. Jadi dalam bentuk bahasa Inggris sih, nanti anak-anak juga bisa belajar. Jadi gini, Pong Game Card. Jadi ini adalah kartu bagaimana kita bisa membuat game pingpong. Kartu apa sih Pak Didin? Kartu itu cara-caranya, langkah-langkahnya bagaimana kita bisa membuat game pingpong gitu ya. Nah, jadi ada gambar kayak gini anak-anak. Kita nanti akan membuat pedal, istilahnya pedal ya, atau bat ya. Biasanya kita nyebutnya bat, tapi dalam bentuk kayak gini aja. Nanti bisa kita geser-geser pakai mouse ya, pakai yang di handphone itu ya, berarti pakai tangan kita geser-geser begitu, geser ke kanan ke kiri supaya bolanya ini nggak menyentuh garis. Nah, nanti kalau
poinnya yang sudah banyak, dia menang begitu. Oke. Sebelum kita mulai belajar bagaimana cara-caranya, Pak Didin mau menampilkan gimana sih game pingpong itu. Coba ya, Pak Didin mau menampilkan game pingpong. Ya, sebentar kita cari. Nah, di sini ada tutorialnya game pingpong. Kita lihat ya. Loading anak-anak. Bentar ya, ini masih loading. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada petunjuknya anak-anak. Ada caranya. Pak Didin play biar anak-anak tahu gimana sih tampilan game pingpongnya nanti. You can use Scratch to make a Pong game. Gitu, Bounce a ball or something else. Ya, and game score pingpong points ini to win. bisa kita jadikan First, macam-macam. let's pick a Bisa backdrop. sundul I'll pick this bola ya. Nah, ini caranya. Let's choose an object to bounce around. Jadi kita I'll pick this siapkan, kita cari bola. We can make the ball move with this block. Terus kita bisa membuat bolanya itu bergerak. Ya, ke kanan. Let's see what happens if we put it in a loop. Terus supaya dia bisa bergerak. Nice. Terus Now, ada it seems to be perintah stuck on the forever. edge. Let's try adding this block. If on edge, bounce inside the loop. Okay, great. It's moving back and jika forth. menyentuh Let's see pinggir, if we can make dia it bounce at an angle. memantul begitu I'll ya. make it point at an angle Nah, kemudian kita and coba start the rubah code by clicking the green flag. arahnya biar dia berjalan ke segala arah. Now, let's add another seperti sprite itu. that the player can use to hit the ball. Nah, jadi setiap menyentuh I'll pick pinggir the dia paddle. memantul. Nah, I'll drag kita the paddle to the siapkan bottom, pedalnya. and I want Pedalnya the itu player yang to be biasanya able to move the digunakan paddle untuk side to memukul. side by moving the mouse. So I'll make the paddle go across the stage when the mouse Coba. moves. Jadi yang warna hijau itu kita gerak-gerakkan And pakai I'll add a mouse, green anak-anak. flag on top. Pakai yang ada di handphone bisa. Click the green Bisa arrow to find out digerakkan how to ke hit the ball with kanan, the ke paddle, kiri, add a score, and more. untuk menangkap bolanya. Ya, kayak gitu. Nah, terus langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ada di sini tadi, ya. Ya, jadi yang pertama kita akan membuat bounce around. Bounce around itu apa ya? Bounce around itu memantul ke segala arah. Jadi bolanya nanti kita buat supaya dia bisa memantul. Nah, gimana caranya? Nah, nanti ada. Terus yang kedua, move the pedal. Move the pedal itu berarti kita akan menggerakkan garis yang berwarna hijau tadi ke kanan dan ke kiri untuk apa? Untuk menangkap bolanya supaya dia biar nggak menyentuh area kita. Kalau menyentuh area kita berarti kita kalah. Ya, berarti supaya memantul ke area yang lain begitu. Terus bounce off the pedal. Nah, ketika bolanya menyentuh pedal. Pedal itu apa sih yang tadi tuh, Nak? Ya, apa namanya itu bednya itu. Bednya itu yang buat mukul bola itu loh. Nah, jadi ketika bolanya menyentuh bed, menyentuh pedal, maka dia memantul. Nah, gitu. Terus kita juga akan men-setting game overnya. Game overnya adalah ketika apa? Bolanya itu nggak bisa kita tangkap dengan pedalnya. Bolanya kena ke area kita, ya, berarti kita kalah. Kalau kalah berarti game over ya. Jadi jangan sampai bolanya itu menyentuh area kita ya. Jadi harus ditangkap pakai pedalnya itu supaya dia bisa memantul. Gitu ya. Terus kalau bisa menangkap bola pakai pedal gimana? Kita akan ditambah sebuah poinnya, skor poinnya akan bertambah. Terus yang terakhir, jika poinnya sudah banyak, maka kita dianggap menang, win the game gitu. Oke ya. Jadi kita akan seru-seruan belajar membuat game pingpong begitu. Oke, langkah-langkah pertamanya adalah kita siapkan dulu backgroundnya. Make a ball move around the stage.
buat bola ini bisa bergerak ke segala arah. Nah, Pak Didin akan coba ya. Di sini Pak Didin tutup. Nah, berarti caranya sebentar. Ini Pak Didin geser. Jadi di sini ini areanya, area kodenya. Terus yang di sini adalah stage-nya. Stage itu apa sih anak-anak? Stage itu area, anggap aja area bermainnya nanti. Ini karena scratch itu adalah simbolnya kucing. Di sini sudah ada sprite namanya cat ya. Sprite itu yang sebagai tokohnya begitu anak-anak. Ya, ini Pak Didin hapus. Ya, Pak Didin hapus karena kita nggak butuh kucing, kita butuh bola, gitu ya. Kita kan mau bermain pingpong. Kita sebelum memasukkan bola, kita buat backgroundnya dulu ya. Kita buat backgroundnya. Ini kan masih background putih anak-anak. Pak Didin nggak bisa dibesarkan sih ini. Jadi ini backgroundnya warna putih ya. Kita akan membuat background yang tadi seperti di gambar. Anak-anak bisa memilih di sini anak-anak di backdrop. Di sebelah pojok kanan bawah itu kita bisa mencari choose a backdrop. Pilih latar belakang gitu ya. Kita pilih. Nah, kita pilih background yang mana ya, yang seperti gambar di panduan itu. Sebentar kita cari. Ini banyak pilihan. Ini ketemu ya, neon tunnel ya. Tapi anak-anak bebas, nggak harus pakai ini sih ya, nggak harus. Tapi karena kita coba untuk mengikuti panduan yang ada di file yang Pak Didin share di WA group tadi, berarti kita pilih yang ini ya, neon tunnel. Nah, kita pilih ya, kita lihat stage-nya sudah berubah ya, backgroundnya, backdropnya. Paham ya caranya ya, mengubah backdrop ya. Di stage ini diklik, kita pilih ini choose a backdrop. Ini untuk mencari anak-anak, mencari backdropnya. Oke ya. Terus sekarang kita siapkan sprite. Jadi tadi ada istilah backdrop. Backdrop itu backgroundnya ini anak-anak, latar belakangnya ya, yang ada di layar kalian itu. Nah, kita bisa pilih gambar macam-macam. Sekarang kita pilih Sprite. Sprite itu apa? Bukan minuman ya. Kalau di sini kan Sprite itu minuman ya. Sprite ini adalah tokohnya anak-anak, atau objek yang ada di game kita nanti. Kalau kemarin kan hunting fish, maka sprite-nya itu ikan hiu sama ikan kecil-kecil, itu sprite ya, yang berada di area permainan kita. Nah, hari ini karena kita membuat game pingpong, maka sprite-nya adalah yang pertama kita butuh bolanya. Nah, untuk menambahkan sprite itu di sini anak-anak, di sebelahnya backdrop. Kalau tadi kan di sini ya, sekarang di sini anak-anak, yang ada gambar kucing itu. Nah, di sini ada tanda loop ya, kamera pembesar itu untuk mencari. Jadi itu diklik ya. Nah, maka kita akan diberikan pilihan banyak sekali sprite ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Di sini ada ball, ada bola. Mau pakai bola ini boleh, mau pakai beach ball boleh, terserah sih sebenarnya. Yang penting ini nanti kita anggap sebagai bola pingpongnya, begitu ya. Atau anak-anak mau pakai bola baseball, Pak, boleh, terserah ya. Ini adalah sprite-nya. Kita sesuaikan. Karena kita mau bermain bola pingpong yang sesuai dengan panduan, kita pakai bola yang ini saja ya. Nah, ini kita klik. Kita lihat.
Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sprite-nya sudah muncul. Sebentar, ini ada yang gabung lagi ya. Oke ya, anak-anak sudah paham ya cara menambahkan sprite bola. Nah, jangan di sini kan. Oke. Nah, kalau sudah bisa menambahkan bola, ini kan bolanya ya anak-anak. Nah, bisa Pak Didin geser-geser. Nah, ini ada di sini bolanya. Nah, kalau sudah sebentar. Pak Didin mau berganti di sini. Nah, kalau sudah menambahkan bola, selanjutnya ngapain ya? Kita lihat. Kita akan membuat bola ini bisa bergerak ke segala arah. Bounce around. Ya, get ready ya. Jadi kita tadi sudah memilih neon tunnel, kemudian kita sudah memilih bola. Kita sudah siap. Nah, selanjutnya gimana? Kita akan membuat kode yang seperti ini anak-anak. Ya. Pak, ulang buat menambahkan bola. Oke, baik Zidanta, diulang ya. Mau menambahkan bola. Oke, ini Pak Didin kan sudah ya. Pak Didin ulangi wis. Ini dihapus. Nah, ini kan sudah ada backgroundnya ya. Pak Didin mau menambahkan bola. Gimana caranya? Kita arahkan ke sini mouse-nya. Yang ada gambar kucing. Kelihatan nggak? Di pojok kanan bawah itu ada simbol kucing anak-anak. Itu untuk choose a sprite. Ya, nah di situ ada tanda pembesar, kaca pembesar itu untuk mencari. Coba itu diklik. Nah, nanti akan muncul pilihan banyak sekali sprite yang disediakan. Nah, kita pilih yang ball. Yang ini. Ya, ini kita klik. Klik. Nah, maka kita sudah punya satu sprite. Namanya sprite ball atau bola. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah difahami Zidanta? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membuat kode yang seperti ini. Kita akan membuat bola ini bisa bergerak ke segala arah dan memantul jika terkena area pinggir. Ya, di samping kiri, samping kanan, samping atas, samping bawah, maka dia akan memantul. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama, ya ini bolanya ya. Ini bolanya. Pertama adalah kita berikan perintah tadi move 15 step. Move itu kalau di sebelah kiri ini di bagian motion. Anak-anak boleh pakai bahasa Inggris, boleh juga pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau anak-anak pakai bahasa Indonesia, yang di pojok kiri atas ini yang ada bola dunia, ini bisa diubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, seperti ini wes. Ya, Pak Didin rubah. Jadi move 15 step ya, begitu ya. Move itu berarti bergerak. Nah, kita pilih yang gerak. Nah, ini diseret anak-anak ya, ditekan, ditahan, diseret ke area sini. Ya, ini kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau yang di panduan tadi kan pakai bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Kalau di bahasa Inggris tadi kan gini ya. Move 15 step. Nah, di sini kita sudah move 10 step loh. Kok 10 step Ustadz? Ini bisa kita ubah angkanya ya. Coba ini kalau kita klik anak-anak. Kalau kita klik-klik terus gini, kita perhatikan bolanya. Dia akan bergerak ke kanan ya. 10 step gitu. Nah,
supaya dia bergerak lebih cepat, kita bisa rubah angkanya 10 di sini menjadi 15. Kita ketik angkanya. Ya, yang 10 itu kita rubah menjadi 15. Nah, ini kalau diklik sekali saja, maka dia sudah meluncur 15 step. Bergerak 15 step itu apa ya? 15 langkah begitu anak-anak. Oke ya. Wes. Ini untuk bergerak ke kanan 15 langkah. Terus gimana caranya supaya Pak Didin nggak usah ngeklik satu-satu? Ya ini kan dia bisa bergerak itu kalau Pak Didin klik kan. Nah, gimana caranya supaya bisa bergerak terus? Nah, kita bisa pakai yang ini anak-anak. Di kontrol ya, di bagian kontrol ini ada perintah forever. Forever itu artinya apa? Selamanya. Pinter Manggala. Nah ini diseret ya, kita masukkan di tengah-tengahnya move stepnya. Nah ini maksudnya apa ya perintah ini? Maksudnya adalah perintah bergerak 15 step ini dijalankan selamanya. Jadi seterusnya dia akan bergerak terus. Coba ya kita klik ya. Nah, tapi dia berhenti karena sudah batas stage-nya kan sampai situ. Nah, tapi kalau kita kembalikan, dia akan berjalan lagi ke kanan begitu. Karena ada perintah forever. Forever itu selamanya. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya kalau dia menyentuh pinggir ini, batas tepi, dia memantul. Gimana caranya? Ketika dia menyentuh ini, dia memantul ke kiri. Ini kan dia berjalan ke kanan, ya. Itu ada di perintah motion. Ya, di motion, di bagian yang paling atas, yang warna biru, itu ada perintah if on edge bounce. Nah ini ya anak-anak. Jika menyentuh pinggir, maka memantul. Nah ini kita manfaatkan. Kita taruh di bawahnya move. Nah seperti ini. Bisa Manggala? Bisa Hadik? Jempol ya? Bisa ya? Oke, sip. Nah, coba kita praktekkan. Kalau ini diklik forever-nya, kita lihat. Wah, sudah bisa memantul ternyata ya. Dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Bisa? Bisa ya? Bisa Manggala ya? Jadi, perintahnya cuman ini saja. Move, if on edge, sama forever. Jadi maksudnya apa sih perintah ini tuh? Maksudnya gini. Dia bergerak 15 step ke kanan awalnya. Itu dijalankan terus dan ketika menyentuh area pinggir maka dia memantul. Begitu. Nah, ini perintahnya. Oke ya. Nah, terus pingpong masa seperti ini, masa dia cuma bergerak ke kanan ke kiri saja? Mestinya kan dia bisa bergerak ke segala arah gitu ya. Bola itu kan kalau kita pukul gitu dia akan bergerak sesuai arah pukulan kita gitu ya. Nah sekarang kita tambahi perintah move turn around ya. Turn berapa derajat? Turn itu maksudnya berbelok. Berbelok berapa derajat? Nah, itu kita pilih perintah ini anak-anak. Di bagian motion juga warna biru. Ini ada perintah turn 15 degree. Ya, kita lihat lagi di sini. Ya, kita taruh di atasnya turn 15 degree. Jadi belok 15 derajat. Jadi beloknya itu sebesar 15 derajat. Supaya apa sih? Supaya dia bisa memantul ke segala arah. Coba ya kita praktekkan. Kita masukkan di sini. Set.
Nah, kita perhatikan anak-anak. Ya, bisa ya. Jadi perintah ini adalah untuk menentukan arah dari bola ini bisa bergerak 15 derajat ya, dan itu akan memantul selamanya karena ada perintah forever gitu ya. Jadi anak-anak hari ini harus bisa mulai belajar dari panduan ya. Tadi kan panduannya dari awal anak-anak harus bisa menambahkan backdrop yang seperti ini. Kemudian anak-anak harus bisa menambahkan sprite, yaitu bola yang seperti ini. Nah, setelah bisa, kemudian anak-anak harus bisa membuat kode yang seperti ini. Oke ya, berarti kode kita kurang satu, yaitu ini. When green flag click, yaitu ketika bendera hijau diklik. Nah, kita kurang satu. Kita bisa menambahkannya di bagian event ya, di event yang warna apa ini, warna kuning, atau ketika bendera hijau diklik. Nah, ini kita seret, kita taruh di bagian paling atas. Nah, ini bacanya seperti apa ini perintahnya? Jadi perintahnya gini anak-anak. Ketika bendera hijau itu yang mana sih? Yang ini anak-anak. Nanti ketika ini kita klik ya, yang di atas ini, maka bola kita ini arahnya adalah bergeser 15 derajat. Kemudian selamanya dia akan bergerak 15 step, dan ketika dia menyentuh pinggir maka dia akan memantul. Nah, begitu bacanya. Oke, sampai sini anak-anak sudah berhasil menyelesaikan tahapan yang ini ya. Add this code, kita bisa menambahkan kode ini. Oke, selanjutnya move the pedal, menggerakkan pedal ya. Jadi pedal ini nanti adalah kita gunakan untuk istilahnya memantulkan bola yang menuju ke arah kita. Jadi bolanya nanti kalau menuju ke kita, itu harus kita tangkap, kita pantulkan pakai pedal ini. Pedalnya itu bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini langkah-langkahnya. Choose a sprite for hitting the ball like pedal. Pilih sprite untuk memukul bola. Contohnya seperti sprite yang kayak gini, pedal ya. Coba kita cari sprite yang kayak gini anak-anak. Ya. Coba kita lihat. Tadi kan kita menambahkan sprite bola ya, sudah ya. Sekarang kita klik lagi yang di sini untuk menambahkan sprite. Kita cari sprite pedal itu kalau kita scroll ke bawah nanti ada, scroll terus, pedal mana ya? Ini ketemu, ini ya, tulisannya pedal, PADDLE. Atau anak-anak bisa langsung searching di sini anak-anak ya, yang di pojok kiri atas ini ada pencarian, tulis saja pedal. Nah, nanti dia langsung muncul ya, pedal. Nah, itu langsung diklik, sudah, maka pedalnya akan masuk. Nah, ini muncul dia ya di sini. Nah, ini ya, kita sudah punya dua sprite, bola dan pedal. Oke, itu namanya sprite. Terus langkah-langkahnya selanjutnya, setelah kita menambahkan pedal, then drag your pedal to the bottom of stage.
Selanjutnya geser ya pedalnya tadi itu, kemudian taruh di bagian bawah stage. Nah, sudah ya. Ini sudah Pak Didin taruh di sini, bagian bawah sini. Nah, taruh sinilah. Oke. Sudah ditaruh di bawah. Selanjutnya add this code. Kita akan menambahkan perintah program ini. Apa perintahnya? Perintahnya adalah when green flag click forever set X to mouse X. Maksudnya apa? Tentukan bahwa nilai X dari pedal itu sama dengan posisi X-nya mouse. Apa ya posisi X-nya mouse itu? Gini anak-anak. Di stage ini, area ini ada istilahnya koordinat X dan koordinat Y. Mungkin anak-anak kalau nggak paham itu apa, anggap aja gini. Di tengah-tengah ini adalah X-nya 0, Y-nya 0. Kalau Pak Didin geser ke kanan, misalnya gini ya. Jadi pedal ini berada di posisi X-nya 0, Y-nya 0. Kalau pedal ini Pak Didin geser ke kanan, maka nilai X-nya semakin besar. Kok bisa tahu, Pak? Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada nilai X-nya ini. X sama dengan 96. Ya. Kemudian Y-nya bernilai 9. Berarti enggak 0 tadi. Kalau mau 0, nah, di sini 0. Ya. 0 itu berarti enggak ke bawah, enggak ke atas ya, di tengah-tengah pas. Nah, nilai X-nya itu gini anak-anak. Geser yang ke kanan ke kiri itu dia menambah dan mengurangi nilai X. Ini di tengah-tengah, X-nya 0. Kalau semakin ke kanan, X-nya semakin bertambah. Kalau semakin ke kiri, X-nya semakin berkurang. Bahkan bisa sampai minus. Nah, ini perhatikan anak-anak. Ini kalau pedalnya di sini, itu nilai X-nya adalah minus 193. Nah, gitu ya. Jadi intinya gini, wes anak-anak biar nggak bingung. Nilai X dari pedal ini nanti mengikuti mouse. Kalau mouse Pak Didin digerakkan ke kanan, maka nilai X-nya pedal ini juga ikut ke kanan. Juga ke kanan. Maksudnya X ini akan ikut bergerak, mengikuti mouse. Begitu maksudnya, ya. Jadi pedal ini nanti akan bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti mouse. Gitu ya, anak-anak. Nah, itu perintahnya adalah seperti ini. Set X to mouse X. Ya, ubah nilai X pada pedal itu menjadi sama dengan nilai X-nya mouse. Nah, gitu bacanya. Oke, kita praktekkan. Ya. Set X itu ada di ini ya, di motion ya. Set X2. Nah, ini anak-anak. Set X2. Nah, ini kita taruh di tengah. Perhatikan, yang diseleksi, yang dipilih adalah sprite pedal. Jangan sampai salah sprite bola ya. Ini kalau bola tadi perintahnya ini. Tapi kalau sprite pedal perintahnya baru ini. Paham ya, anak-anak? Jadi sekali lagi, ketika menambahkan perintah, anak-anak harus tentukan ini untuk sprite yang mana. Apakah sprite bola atau sprite pedal ya. Sekarang kita akan menambahkan perintah untuk sprite pedal, berarti pedalnya harus dipilih dulu kayak gini. Baru kita tambahkan perintah set X2. Nah, seperti ini. Loh Pak, kok itu nilainya 3? Padahal tadi perintahnya adalah mouse X. Nah, berarti ini kita ganti. Kita ganti menjadi mouse X. Mouse X itu ada di
Mana ya? Ini yang berwarna biru, yang berwarna apa ini ya? Biru ya, biru muda ya. Jadi di sensing ya, sensing. Di sini ada kode mouse X. Ini bisa kita masukkan di sini anak-anak. Set. Nah, berarti angka 3-nya sudah berganti mouse X. Ada di mana tadi? Di sensing. Jadi anak-anak klik dulu sensingnya, terus cari itu ada mouse X. Nah, ini ya, ini. Tinggal kita masukkan ke sini. Oke. Nah, jika sudah, kita baru menambahkan perintah forever. Forever itu ada di control. Nah, ini forever. Forever kita taruh di sini. Sudah. Kalau ini kita klik, nah, kita lihat pedal yang warna hijau itu akan bergerak ke kanan, ke kiri, mengikuti mouse-nya Pak Didin. Ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu akan mengikuti mouse-nya Pak Didin. Oke, yang terakhir supaya kita nggak perlu klik ini, kita bisa tambahkan event, yaitu when green flag click. Jadi ketika bendera hijau ini diklik, bolanya bergerak ke segala arah, memantul, dan pedalnya akan bekerja mengikuti mouse. Ya, juga bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti mouse. Coba kita praktekkan. Kita tekan bendera hijau, set. Ya, bolanya sudah bergerak. Dan loh, kok nggak mantul Pak ketika kena pedal Pak? Ya, karena kita belum men-setting. Kita baru men-setting pedalnya baru ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Jadi setelah ini kita akan men-setting ketika bola ini menyentuh pedal warna hijau, dia langsung memantul, gitu ya. Oke, kita stop. Kita lanjut. Panduan berikutnya adalah bounce of the pedal. Make the ball bounce off the pedal. Jadi buat bolanya itu memantul ketika tersentuh oleh pedal. Nah, gimana itu caranya? Caranya adalah sekarang kita pilih sprite bola. Pastikan yang dipilih adalah bola, bukan pedal ya. Kita akan menambahkan perintah ini. Jadi ada tambahan perintah seperti ini anak-anak. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Jadi gini, ini perintahnya gini. Ketika kita nanti menekan tombol bendera hijau, selamanya, forever ya, selamanya, berlaku selamanya, yaitu jika touching pedal, jadi jika bola menyentuh pedal, then maka if ya, if itu kan jika bola menyentuh pedal, maka turn pick random 170 to 190 degree. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya gini anak, buat bola ini memantul secara acak ya, belokkan bola ini acak antara nilai 170 sampai 190 derajat ya. Jadi ketika bola menyentuh pedal, buat pantulannya ini acak ya, nggak menentu 15 derajat saja tapi dijadikan acak antara 170 sampai 190 derajat gitu anak-anak. Dan perintah move-nya tetap ya, move 15 step dan tunggu selama setengah detik ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, kita coba. Oke, kita siapkan forever ya, forever dulu atau ini dulu juga boleh. When click
green flag, kemudian kontrolnya adalah forever, kita siapkan forever. Kemudian kita siapkan juga kontrol if then. If then di sini. Nah, tadi gimana? Jika touching pedal, maka kita belokkan secara random dari 170 ke 190. Oke, berarti if di sensing ya, touching. Nah, ini ada touching anak-anak. Di sensing ya. Di menu sensing ini ada perintah touching. Nah, kita taruh di sini anak-anak. Yang bentuk yang kayak gini yang sama. Kita masukkan ke kotaknya ini. Nah, terus touchingnya apa? Di sini kan mouse pointer. Ini kita ganti. Kita ganti pedal. Ya, mouse pointernya kita ganti pedal. Nah, dia akan berubah menjadi if touching pedal. Then, maka gimana? Maka dia bergerak 15 step. Nah, ini kita ganti. Oh, jangan bergerak dulu ya. Tapi turn kita ubah degree-nya. Jadi ini dulu kita taruh di atas. Tapi yang 15 degree ini kita ganti menjadi operator yang warna hijau. Perintah turn ini ada di mana ya? Di motion ya, di yang paling atas ada perintah ini turn. Ya, gitu ya. Jadi dekatnya move tadi, perintah move tadi. Kenapa Zidanta? Touchingnya gak ada pedal. Oh, touchingnya nggak ada pedal. Ini bisa dipilih. Ada nggak pedalnya Zidanta? Gak ada. Full. Oh, Zidanta sudah buat. Zidanta sudah buat ini, sprite pedal. Udah. Sprite ini yang warna hijau. Ya udah. Pak. Ini sudah ada yang kayak gini. Sudah ada yang pedalnya nggak ada, pilihan pedalnya nggak ada. Di Bapak itu ada pilihan pedal, di sini ada ball. Cuma ball ya? Iya. Ibu itu di situ yang warna hijau pedal itu namanya apa, Bu? Nama Touching. itu di sini, Bu. Touching. Yang Touching mouse pointer. bukan. Sekarang Ibu pindah ke pedal. Pedalnya diklik. Pedalnya diklik, Bu. Maksudnya yang ini kan ada bola ya. Ini ada bola sama pedal ya. Oh ya. Ibu sekarang klik yang pedalnya, Bu. Klik pedalnya, Ibu. Ya sudah. Ada keterangan di situ sprite, namanya apa? Itu namanya apa, Bu? Tertulis apa di situ? Pedal di sini. Pedal. Pedal ya? Ya. Oke. Nah, kalau sudah ada namanya pedal mestinya bisa muncul, Bu. Coba diulang lagi, Bu. Jadi kita sekarang pindah ke ball ya. Kita sekarang aktifkan bola, Bu. Ibu klik yang bola. Ya. Oke. Nah, baru di perintah ini tadi yang touching itu mestinya ada pedal. Lagi. Yang mouse pointer itu. Ada? Coba saya. Ada nggak, Bu? Ibu sekarang yang aktif itu bolanya ya. Bukan pedalnya ya. Yang diklik sekarang itu bola kan? Oh, bola ya. Yang diklik sekarang itu bola ya. Bukan pedalnya. Bukan pedal ya. Oh, Bola. sorry. Bola yang diklik. Oh, sorry. Iya. Tadi saya di pedal. Iya. Oh, iya, nggak boleh. Kalau yang di pedal berarti dihapus, Bu. Kodenya tadi dihapus. Yang perintah ini nggak boleh ditaruh di pedal ya. Tapi ditaruh di bola. Oh iya, saya perbaiki Oke, ya. coba dihapus yang baru. Ya. Jadi yang di bola ada 2, yang di pedal
cuman ini perintahnya. Ya. Oke, Jawa muncul kalau di bola, Bu. Ya, terima kasih Pak, sangat baik Pak. Oke, sip. Kita lanjut ya, Nana. Jadi pastikan ini nanti touching pedal sudah. Nah, untuk turnnya ini bukan lagi 15 derajat, tapi kita pilih dari perintah random. Random itu ada di mana? Ada di operator yang berwarna hijau. Nah, di sini. Nah, ini ada pick random. Pick random. Nah, ini kita tarik. Ya, kita masukkan ke sini. Untuk menggantikan angka 15 ini kita ganti pick random. Nah, ini baru kita ganti nilainya 170 to 190. Ya. Bisa mengikuti, Bu? Ya, siapa Pak? Itu selanjutnya apa, turn ya? Ya, turn. Turn ada di motion, Bu. Yang paling atas. Terus Motion. turnnya? Nah, turn yang 15 degree. Yang ini. Ya, sudah. Ya. Ya. Kita masukkan ke sini kan. Tapi yang 15 itu diganti pick random. Pick random itu yang di warna hijau, operator. Operator. Ya, operator. Nah, di situ ada pick random 1 to 10. Yang ini. Ya, sudah. Diganti. Nah, itu kita masukkan ke 15. Ya, kita masukkan yang angka 15 itu. Ya, sudah. Angkanya kita ganti 170, 190. Oke, sip. Kemudian move 15 step tadi sudah. Nah, kemudian kita wait ya. Kita wait selama setengah detik. Ini enggak. Wait-nya itu yang warna oranye ya, kontrol, yang dikontrol. Ini loh enggak. Wait. Nah, ini. Wait. Oh, iya. Kita taruh di sini. Wait 0,5. Wait itu untuk apa? Untuk menunggu supaya nggak langsung dieksekusi perintahnya. Jadi kita tunggu sebentar supaya ada jeda. Gitu. Berapa menit? 05. 09. Oh ya. Udah kosong. Oke. Bagaimana, Ibu? Nanti Manggala sama Hadik mengikuti setelah ini ya. Nanti rekamannya Pak Didin share. Jadi bisa diikuti. Oke. Yes. Oke, kalau sudah coba kita klik bendera hijau. Kita klik bendera hijau gimana ya efeknya? Sebentar. Ya, jadi ketika bola menyentuh pedal, maka dia akan memantul. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal mengikuti saja. Jangan sampai dia menyentuh area bawah kita. Oke, mantap Zidanta. Sip. Nah, sekarang kita akan mencoba men-setting game overnya. Jadi kalau bolanya tidak berhasil kita tangkap, tapi menyentuh garis bawah kita, maka kita kalah, game over, begitu ya. Atau gamenya berhenti. Gitu. Nah, oke, kita akan setting kayak gitu. Nah, kita lihat
Langkah-langkahnya gimana ya? Oke, kita lihat. Nah, ini setting game over. Stop the game if the ball hits the red line. Kita butuh lagi sprite satu lagi, yaitu red line, garis merah. Nah, kayak gini bentuknya nanti. Jadi kita butuh sprite lagi, garis berwarna merah yang kita taruh di bawahnya pedal. Nanti kalau bolanya menyentuh garis warna merah, berarti game over, gamenya berhenti karena kita kalah, nggak berhasil menangkap bolanya, begitu ya. Oke, kita berarti langkah-langkahnya: choose the sprite, call line, namanya line. Ya, kita tambahkan. Berarti kita tambahkan sprite, kita klik dulu yang di kucing ini, kita searching. Boleh langsung ditulis di sini, line, L-I-N-E. Nah, nanti akan langsung muncul ini. Nah, garis warna merah. Kita pilih, set. Nah, kayak gitu. Kita arahkan di paling bawah stage kita. Ya, kita kasih jarak sedikit lah dengan pedal kita. Oke. Sudah berhasil menambahkan sprite-nya. Oke, perintahnya sangat sederhana ya untuk yang sprite red line ini, garis merah ini. Jadi kayak gini anak-anak. Jadi ketika bendera hijau diklik, jadi ketika permainan dimulai, go to X0, Y-nya min 170. Maksudnya gimana ini? Ketika permainan dimulai, garis merah ini diposisikan X-nya bernilai 0, berarti dia di tengah-tengah. X-nya 0 itu kan di tengah. Kemudian Z-nya bernilai min 170, berarti itu di bawah. Kalau Y itu atas dan bawah. Kalau X kanan dan kiri. Ya. Nilai Y kalau semakin besar, maka dia semakin ke atas. Semakin kecil maka semakin ke bawah, apalagi minus. Minus itu yang paling bawah biasanya, minus 170. Nah, jadi selalu diposisikan garis merah ini berada di bagian bawah stage. Ya. Kemudian forever, selamanya, jika touching ball, jadi jika garis merah ini menyentuh bola, maka stop all. Stop all itu berarti hentikan semua. Semua apa? Semua permainan, semua pergerakannya berhenti. Bolanya berhenti dan mouse-nya juga berhenti. Jadi stop all artinya game over. Ya, gamenya berhenti. Nah, gampang ya. Coba sekarang kita masukkan. Pastikan yang dipilih adalah sprite line yang garis merah. Nggak boleh salah pilih ya. Jadi yang dipilih adalah garis merah. Kalau sudah ada perintah motion dulu, go to X dan Y. Nah, ini go to X. Nah, ini kita masukkan dulu. X-nya kita kasih nilai 0. Y-nya min 170. Nah, berarti posisinya di sini. Ya, jadi kita agak geser ke atas gini lah. Nah, kayak gitu. Jadi garis merahnya itu kita posisikan X-nya 0, Y-nya min 170. Oke. Kemudian kita tambahkan perintah forever. Forever itu dikontrol. Forever. Nah, ini. Forever. Kemudian kita tambahkan perintah if then. Jika maka. Ini perintah. Dia ada di kontrol juga. Kita masukkan di forever. Jika apa tadi? Jika touching the ball. Jika menyentuh bola, maka hentikan semua. Berarti touching itu ada di sensing.
Yang warna biru muda. Touching. Nah, ini touching. Touching taruh di sini. Touchingnya kita ubah dari mouse pointer menjadi ball. Ya, kita pilih ball sekarang. Jika menyentuh bola, maka apa? Maka event ya, stop all. Nah, ada di bagian bawah. Di control ya, ternyata bukan di event, di control. Stop all. Ya, ini kita masukkan. Stop all. Ada yang di warna orange. Orange apa coklat ini ya? Coklat kayaknya. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Stop all. Oke, kalau sudah yang terakhir adalah di event when green flag click. Nah, sudah selesai. Kemudian kita coba sekarang. Kita klik bendera hijau. Nah, oh, ternyata bolanya menyentuh garis merah dan belum saya tangkap, maka game over, berhenti deh. Ya, berhenti gamenya. Langsung stop dia. Kita bisa mulai lagi dengan cara klik bendera hijau lagi. Set. Ini menyentuh terus soalnya. Ini harus diposisikan lagi di sini. Bolanya berarti harus kita sesuaikan. Nanti deh, ya kita tambahkan di sini. Bola itu ketika pertama kali kita setting, kita aktifkan bola dulu ya. Bola kita pilih. Kita ada perintah di motion go to. Go to X-nya kita masukkan di paling atas. Di sini kita tambahi saja. X-nya 0, Y-nya juga 0. Supaya apa sih ini? Supaya ketika bendera hijau diklik pertama kali, bola itu berada di tengah-tengah sini. Ya, coba saya biarkan. Nah, game over. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Ya, oke. Iya, kita harus kalah lagi deh. Nah, ini harus segera kita tangkap ya, jangan sampai nempel. Nah, oke. Nah, itu untuk setting game over. Nah, sekarang gimana caranya supaya ketika bola itu berhasil kita tangkap, poin kita bertambah ya. Jadi kita dapat poin ketika kita berhasil memukul bola. Nah, itu di bagian berikutnya kita lihat score point. Add a point each time you hit the ball with the paddle. Jadi tambahkan poin setiap kali kamu berhasil memukul bola dengan paddle. Nah, kita nanti butuh sebuah variabel, yaitu kita kasih nama skor atau nilai. Nah, oke. Caranya kita buat variabel, kita kasih nama skor, kemudian perintahnya kita tambahkan satu baris perintah ini di bagian di bagian bola ya, di bagian bola, di sprite bola. Oke, caranya gini. Kita buat dulu variabel. Variabel itu di sini di bawahnya operator. Nah, itu kita buat variabel. Make a variable. Ya, kita membuat variabel baru. Kita klik. Nah, kita kasih skor. Ya, kalau di panduan itu kan skor. Ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah sih. Kita bisa jadikan nilai gitu juga boleh. Terserah ya. Kita buat skor saja biar sama. Skor, kalau sudah kita klik OK. Set. Nah, kita lihat di stage kita sudah ada ini skor. Ya.
otomatis ditaruh di bagian pojok kiri atas. Skornya 0. Ya, gitu ya. Ya, jadi setelah kita berhasil membuat variabel, otomatis sudah disiapkan di sini tampilan skornya. Nah, kemudian perintah tambahannya adalah kita pilih sprite bola. Sprite bola. Ya, pastikan yang dipilih adalah sprite bola. Kemudian di bagian perintah yang ada di sini, if touching pedal, maka nilainya bertambah ya. Jadi change score by 1. Ya, change score by 1 artinya apa? Rubah variabel skor itu menjadi 1, artinya ditambah 1 gitu. Terus selain itu kita perlu menambahkan set score to 0, yaitu ketika pertama kali dijalankan skornya harus diubah menjadi 0 ya. Jadi kita akan menambahkan di sini di atasnya turn. Nah, itu ada di perintah variabel ini ya. Change. Ya, ini change kita taruh di atasnya turn. Set gini. Tapi bukan lagi my variable, tapi kita pilih variabel score. Diubah menjadi 1. Oke ya. Oke, jika sudah, maka ini kita perlu menambahkan perintah satu lagi, yaitu set. Ya, set kita taruh di sini. Set skornya to 0. Jadi pertama kali dijalankan variabel skor ini nilainya 0. Ya, kayak gini 0. Nah, tetapi ketika nanti gamenya berjalan, kemudian kita berhasil memukul bola ini dengan pedal, maka change itu rubah ya, rubah variabel skornya by 1. By 1 itu berarti kita rubah, kita tambah 1 gitu. Oke ya, kita coba, kita jalankan ya. Ya, kita lihat skornya sudah bernilai 1. Skornya sudah bernilai 1. Ya, 2. Ini memantulnya seperti ini. Ya, kita dapat 3 skornya. Ketika menyentuh garis, maka game over gitu ya. Wah, gampang ya ternyata ya membuat game pingpong. Win the game. When you score enough point, display a winning message. You won. Nah, oke, misal gitu. Berarti gimana itu ya? Kita butuh teks ya. Kita butuh membuat teks you won, kamu menang gitu. Nah, kita akan buat sprite, tapi sprite teks you won ini kan nggak ada. Kita butuh membuat dari paint. Nah, kita akan belajar membuat sprite buatan kita sendiri. Caranya, kita klik lagi kucing. Tadi kan dari sini ya, choose ya, memilih ya. Kalau sekarang kita buat lagi sendiri dari paint. Paint. Nah, nanti di sini kita bisa membuat teks. Teks, ini T ya, teks. Kemudian kita arahkan teksnya misalnya di sini, kemudian kita ketik you won, kamu menang. Nah, misalnya gini, kamu menang. Kita taruh, kita bisa men-setting teksnya ini di tengah-tengah gini. Terus warna juga bisa. Warna kita atur menjadi apa ya, merah. Terus apa lagi?
jenis huruf lah, jenis huruf. Nah, kayak gini ya. Terus size-nya bisa kita perbesar. Nah, kayak gini. Kamu menang ya. Karena itu karena backgroundnya biru, kita kasih warna yang cerah aja, kuning mungkin ya. Nah gini biar kelihatan. Kamu menang. Oke, terus apa lagi ya? Cukup mungkin ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke kode. Tadi gimana perintahnya? Perintahnya adalah ketika pertama kali dijalankan gamenya, hide itu apa? Sembunyikan. Nah, jadi ketika dijalankan pertama kali, Zuwon-nya itu sembunyi anak-anak, nggak muncul. Nah, baru kemudian ini wait until skornya sama dengan 5 misalnya, maka dia show, maka dia muncul. Kemudian stop all. Nah, stop all itu berarti hentikan. Jadi ketika Zuwon-nya itu atau kamu menangnya tadi muncul, maka game dihentikan atau game berhenti. Kamu sebagai pemenangnya. Oke, kita coba ya. Terakhir ini. Ya, jadi kita akan menambahkan, kita buat event dulu ini. Kemudian perintah hide itu di looks, di tampilan. Ya, hide. Jadi sembunyikan dulu. Nah, kemudian ada kontrol yaitu wait until. Nah, ini ada di warna orange. Wait until operatornya adalah ini sama dengan ya, kita pilih sama dengan. Nah, yang di sini apa yang sama dengan? Ini kasih nilai 5 lah. Kasih nilai 5. Apa yang sama dengan variabel kita tadi yaitu skor. Skornya kita masukkan ke sini. Set. Jadi tunggu sampai skornya sama dengan 5. Maka apa? Maka show, tampilkan kamu menang. Nah, itu show di sini. Set. Kemudian stop all, hentikan semua. Maka gamenya selesai. Nah, jadi kayak gini. Jadi ketika bendera hijau diklik, pertama kali dijalankan, maka tulisan kamu menangnya hilang, nggak muncul. Nah, ketika skornya sudah bernilai 5, maka dia muncul dan gamenya berhenti. Oke, kita coba. Set. Kita coba. Iya. Skornya masih 1. Ya, ini masih pantulannya sedikit melambat ini. Ya, kita lihat. Ya, skornya 2. Kurang 3 lagi. Iya, 3. Kurang 2 lagi. 4. Kurang 1 lagi. Ini siapa ini yang coret-coret ya? Iya, kamu menang. Hore. Ya, sudah muncul kamu menang. Gamenya berhenti. Gamenya selesai. Gitu ya. Seru ya. Dan ini bisa kita kita setting seperti yang kita inginkan. Backgroundnya nggak harus seperti ini, bisa kita buat yang lain-lain. Ini yang coret-coret Giralda ya, Arcelo ya. Kecoret mungkin ya. Oke. Baik, begitu anak-anak ya, materi kita hari ini membuat game
pingpong. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diikuti, nanti bisa dipraktekkan ya. Praktek langsung, terus nanti Pak Didin dikasih tahu ya, seperti kemarin hasil karyanya Hadik, bahkan ada rekamannya gitu ya, ketika makan ikan ya. Oke. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang sudah pukul 11 lebih 8 menit. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ada guna dan manfaatnya anak-anak. Oke, jika ada yang masih belum jelas untuk materi kita hari ini, rekaman video kita hari ini akan Pak Didin share ya, Pak Didin share di YouTube-nya Pak Didin. Oke. Ada pertanyaankah anak-anak? Zidanta tadi mana ya? Zidanta kok sudah nggak ada? Tadi sudah praktek. Oke, nggak ada ya. Adik ya, nanti dicoba setelah ini. Arcelo juga dicoba, Manggala juga dicoba ya, Manggala ya. Ayo buat game sendiri Manggala, nanti di-share ke teman-temannya, gitu ya. Jadi nanti kita bisa, ini Zidanta sudah ada. Jadi nanti kita akan kolaborasi begitu. Manggala, kemudian Zidanta, Arcelo. Nah, ini nanti kalau sudah selesai membuat gamenya, Pak Didin dikasih tahu. Ya, Pak Didin atau Ustadz, saya sudah selesai. Nanti Pak Didin lihat hasil karyanya. Nanti Pak Didin kasih komentar ya. Misalnya good job, mantap. Atau kalau ada yang masih belum sesuai, nanti Pak Didin kasih tahu juga ya. Oh, mungkin ini kodenya ada yang salah di sini begitu ya. Oke ya anak-anak ya. Oke, bisa di-unmute dulu. Halo, tes. Oke, sip, mantap. Manggala di-unmute nak? Sudah. Oke, Hazik juga di-unmute. Bisa? Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa Basmalah. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Didin mohon maaf jika ada kekurangan, dan Pak Didin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Semangat ya, tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak, ada grup WA-nya enggak, Pak? Sama Manggala. Kenapa Ibu? Ada grup WA-nya enggak? Ada grup WA-nya. Ada. Ibu coba chat nomornya ya. Chat nomor HP-nya. Nanti saya masukkan.